Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Agus Salim, kelas Teori Bahasa Otomata G. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi FSA dengan output. Beberapa pembahasan yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Dimulai dari pendahuluan, kemudian kita akan diakhiri dengan materi ekuivalensi mesin Moore dan Mealy. Selama ini, yang kita pelajari FSA itu terbatas pada keputusan apakah inputnya diterima atau ditolak. Mesin-mesin seperti ini kita sebut sebagai acceptor, atau lebih lengkapnya yaitu finite state acceptor. Pada kondisi yang lain, FSA itu dapat dirancang untuk memiliki keputusan beberapa keluaran atau menghasilkan sebuah output yang disebut dengan transducer. Nah, contoh dari FSA dengan output itu ialah mesin Moore dan mesin Mealy. Kita akan belajar dua mesin ini sebagai contoh ya teman-teman. Yang pertama adalah mesin Moore. Pada mesin Moore, output itu berasosiasi dengan state. Secara formal, mesin Moore sendiri didefinisikan dalam 6 tupel. Ada key, sigma, sisi, S, delta, dan lambda. Masing-masing dari tupel ini, ke-6 tupel ini, dinyatakan dalam beberapa penjelasan di bawah ini. Teman-teman bisa melihat 4 tupel yang ini nih sama seperti tupel pada DFA dan NFA yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada mesin Moore ini ada 2 tambahan tupel, yaitu ada delta sebagai himpunan output dan lambda sebagai fungsi output untuk setiap state. Kalau teman-teman lihat di mesin Moore ini, kita tidak menemukan adanya final state yang biasa kita temukan di DFA dan NFA biasa. Nah, untuk menjelaskan mesin Moore ini, salah satu contoh yang paling mudah adalah kita diminta untuk merancang sebuah mesin yang bisa dipakai untuk menentukan sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3. Di sini kita menggunakan modulo 3 sebagai contoh. Saya ulangi, mesin Moore itu paling mudah dirancangnya menggunakan sebuah mesin dengan modulus tertentu. Mencari sisa hasil bagi adalah salah satu contoh implementasi dari mesin Moore ini. Karena kita akan membahas modulo 3, jadi kita fokus ke angka 3 ini ya. Angka 3 ini akan menjadi fokus atau angka yang penting untuk kita gunakan. Coba teman-teman perhatikan angka 3 ini. Angka 3 ini akan kita gunakan untuk menjelaskan beberapa elemen-elemen yang ada di dalamnya. Di sini konfigurasi mesin dari contoh soal ini yaitu untuk state-nya ada Q0, Q1 dan Q2. Berarti di sini state-nya ada 3. Karena mesin Moore itu seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dia outputnya berasosiasi dengan state, otomatis karena state-nya 3 pasti outputnya juga 3 nih. Di sini inputnya ada 0 dan 1. Di sini kenapa outputnya 3? Karena berapapun bilangan yang apabila dibagi dengan 3 akan menghasilkan sisa bagi. Kalau nggak 0, 1, atau 2. Nanti silakan teman-teman coba buktikan. 5 mod 3 bisa hasil baginya berapa gitu. Sisa hasil baginya berapa gitu. Terus di sini state awalnya Q0. Nah, kalau kita temukan angka seperti ini, angka seperti ini, berarti teman-teman nanti perlu mengasosiasikan bahwa Q0 adalah sebagai 0, Q1 sebagai 1, Q2 sebagai 2. Yang ini akan kita jadikan sebagai fungsi outputnya, yaitu di sini nih. Ini fungsi outputnya kita jadikan sebagai fungsi outputnya.
Nah, untuk merancang mesin more seperti ini, kita bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tabel yang akan memudahkan kita untuk membuat mesin more ini. Untuk membuat mesin more ini, kita perlu menerapkan rumus N mod X, di mana N ini merupakan bilangan yang akan dibagi dan X ini merupakan modulonya. Jadi di sini kita perlu menyiapkan terlebih dahulu tabel-tabel ini, ada desimal, terus ada mod atau output, state, binary, dan transisi. Yang pertama untuk desimal di sini mempunyai rumus X dikalikan dengan 2. Di sini X kita kan 3 dikalikan dengan 2. Jadi desimalnya nanti pasti akan 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa di sini kita mulai dari 0? Karena memang desimal itu dimulai dari angka 0. Selanjutnya untuk modulo. Di sini modulo ini selalu berasosiasi dengan outputnya ya. Jadi 0 mod 3 hasilnya 0. Terus 1 mod 3 hasilnya 1. Kenapa 1 mod 3 hasilnya tetap 1? Karena dia belum bisa dibagi 3. Terus 2 mod 3 hasilnya 2. Tetap 2 karena dia belum bisa dibagi 3. Terus di sini 3 mod 3. Nah, di sini kan udah bisa dibagi 3 nih. 3 mod 3. Sisa hasil baginya 0 karena 3 bagi 3 kan 1. Terus 4 mod 3. Sisanya 1. 5 mod 3. Sisanya 2. Kemudian untuk state. State ini kan ada Q0, Q1, Q2. Kenapa? Q0, Q1 dan Q2 kalau dijumlahkan 3 nih. Kenapa demikian? Karena seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, mesin more ini outputnya selalu berasosiasi dengan state. Jadi kalau outputnya 3 nih kan 0, 1, 2 nih kan kalau dihitung 1, 2, 3, 3. Berarti state-nya harus segitu juga. Terus kita masuk ke binar. Binar ini kita dapatkan dari kita merubah nilai desimal di sini. Teman-teman masih ingat kan pelajaran mengubah dari nilai desimal ke binar? Di sini kan 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti untuk mendapatkan 0 kan berarti semuanya 0 nih. 0, 0, 0, 0. Kalau untuk 1 di sini berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan udah 1, berarti sisanya 0. Terus untuk 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 kan 2, berarti sisanya 0. Begitupun seterusnya. Terus untuk transisi ini, coba teman-teman perhatikan ya. Cara bacanya gini. Q0 diberi inputan 0, maka akan menghasilkan Q0. Terus Q0 diberi inputan 1, dia Q1 transisinya. Terus Q1 diberi inputan 0, transisinya Q2. Q1 diberi inputan 1, transisinya Q0. Begitu juga untuk Q2. Q2 diberi inputan 0, hasilnya Q1. Transisinya Q1, Q2 diberi inputan 1, transisinya Q2. Terus dari transisi ini kita coba buat diagram mesin more-nya ya. Berarti kita mulai dari Q0. Ini start awalnya. Q0 diberi inputan 0 ke Q0, berarti dia ke dirinya sendiri nih. Terus Q0 diberi inputan 1 ke Q1, berarti dia beri inputan 1 ke Q1. Terus Q1 diberi inputan 0, dia ke Q2. Q1 diberi inputan 0, Q1 diberi inputan 0, berarti dia ke Q2. Ini Q2 0. Q1 diberi inputan 1, dia ke Q0. Inputan 1 dia ke Q0. Kemudian Q2 diberi inputan 0, dia ke Q1, sini 0. Terus Q2 diberi inputan 1, dia ke Q2. Q2 diberi inputan 1, dia ke dirinya sendiri.
Nah, untuk gambar yang lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini dia gambar yang lebih jelasnya. Kalau teman-teman ingatkan ini mesin more, berarti mesin more ini statnya berasosiasi dengan output. Berarti outputnya, ya ini berarti kalau Q0 outputnya 0, Q1 outputnya 1, Q2 outputnya 2. Nah, di sini untuk menguji mesin yang udah kita buat tadi, kita coba masukkan ke contoh soal ya. Di sini contohnya 5/3. Kalau secara logika 5/3, 5 dibagi 3. Sisa hasil baginya pasti 2. Terus kita coba di sini inputkan input 5 dalam bentuk kita, contohnya input 5 ini kita ubah dulu ke binar. Teman-teman masih ingatkan caranya seperti yang udah jelaskan tadi, mengubah dari nilai desimal ke binar. Jadi 5 desimal ini kita jadikan angka binar dulu. Terus bila kita masukkan string 0101 ini ke dalam mesin, kita masukkan ke dalam mesin yang udah kita buat ini, maka dia akan menghasilkan hasil yang akan kita cari. Jadi kita coba masukkan ya, Q0 diberi inputan 0, dia tetap ke dirinya sendiri. Terus Q0 diberi inputan 1, dia ke Q1. Q1 diberi inputan 0, dia ke Q2. Q2 diberi inputan 1, dia ke Q2. Perhatikan state terakhir yang dicapai. State terakhir yang dicapai kan ini Q2. Output dari Q2 kan 2. Otomatis 5/3 hasilnya 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa mesin yang kita buat ini benar karena sudah sesuai dengan yang kita cari ini. Selanjutnya, mesin Meili. Mesin Meili ini adalah mesin yang outputnya berasosiasi dengan transisi. Sebelumnya pada mesin Moore, asosiasinya itu adalah dengan state. Tetapi pada mesin Meili ini dia berasosiasi dengan transisi. Definisi secara formalnya adalah sama. Dia sama-sama menggunakan 6 tuple yang berbeda pada mesin Moore dan mesin Meili ini adalah di sini nih. Kalau di mesin Moore dia outputnya untuk setiap state, kalau mesin Meili dia untuk transisi gitu. Nah, salah satu contoh mesin Meili ini adalah mesinnya ini bisa menghasilkan output berdasarkan masukannya. Misalnya kita diminta untuk membuat suatu mesin Meili yang menghasilkan output Y untuk iya apabila untaian atau string dua akhiran simbol yang sama secara berurutan, misalnya 00 ataupun 11, maka dia akan menghasilkan output Y. Dan output T jika untaiannya atau stringnya tidak sama, misalnya 0 atau 1 atau kebalikannya 1 atau 0, dia akan dinyatakan dengan T. Jadi kita punya contoh di sini adalah 0 dan 1 di sini kan, 0 dan 1. Di mesin Meili ini kita tidak akan semudah mesin Moore kita mendeskripsikan. Tetapi di mesin Meili ini biasanya konfigurasinya udah diberikan pada soal. State-nya di sini itu ada Q0, Q1, dan Q2. Untuk sigmanya ada 0 dan 1. Terus outputnya itu ada Y dan T. Dan state awal kita di sini itu Q0. Kemudian untuk konfigurasinya kita menggunakan untuk Q0 itu jika diberi inputan 0 dia hasilnya T. Kalau Q0 diberi inputan 1 T, Q1 diberi inputan 0 Y, Q1 diberi inputan 1 T, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan mesin Meili ini akan menghasilkan diagram seperti ini. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian dari fungsi output yang diberikan pada soal, teman-teman akan melihat bahwa untuk Q0 inputan 0 akan menghasilkan fungsi output T. Selanjutnya untuk Q0 berarti di sini kan Q0
diberi inputan 0 dia menghasilkan T. Di sini kita buat nih, menghasilkan T. Kemudian untuk Q0 diberi inputan 1, dia juga T. Mana Q0 diberi inputan 1, di sini T juga. Untuk Q1 diberi inputan 0, Q1 diberi 0 berarti Y, di sini Y. Q1 diberi inputan 1, T, di sini berarti T. Terus Q2 diberi inputan 0, dia T. Q2 diberi inputan 0, T. Q2 diberi inputan 1, di sini Y. Nah, tadi kita di awal menyatakan bahwa mesin Meli ini akan menghasilkan sebuah keluaran, di mana apabila input berupa untai atau string yang mempunyai dua akhiran yang sama dari angka binar, berarti mesin Melinya akan menghasilkan output Y. Dan apabila dua akhiran diberikan pada mesin Meli dari sebuah string itu tidak sama, maka dia akan menghasilkan output T. Nah, jadi di sini kita coba buktikan ya, teman-teman. Misalnya pengujian kita menggunakan string 1, 100. Kita mulai dari Q0 ya. Q0 diberi inputan 1, Q0 diberi inputan 1, outputnya T. Kemudian dia kan ke Q2 berarti kan Q2 diberi inputan 1, dia ke dirinya sendiri, outputnya Y. Kemudian Q2 diberi inputan 0, dia ke Q1, outputnya T. Terus yang terakhir Q1 diberi inputan 0, outputnya Y. Nah, di sini kan berarti dia akhirannya dua akhiran sama. Seperti yang udah jelaskan sebelumnya, kalau dia dua akhirannya sama, dia akan menghasilkan output Y. Berarti di sini benar. Terus kita coba yang contoh soal selanjutnya. Pengujiannya kita masukkan 1. Q0 diberi 1, outputnya T. Kemudian kemudian Q2 diberi inputan 0 ke Q1, outputnya T. Q1 diberi inputan 1 ke Q2, outputnya T. Terus Q2 diberi inputan 0 ke Q1, outputnya T. Nah, di sini kan dua akhirannya tuh berbeda. Kalau dua akhirnya berbeda, dia outputnya seharusnya T. Berarti di sini benar. Nah, selanjutnya coba teman-teman coba sendiri gitu di rumah. Gimana? Apakah ini udah sesuai dengan mesin yang udah kita buat di sini? Nah, itu adalah mesin Meli. Kemudian antara mesin Moore dan mesin Meli ini kita bisa melakukan ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu sendiri kita bisa mengubah dari mesin Moore ke mesin Meli ataupun sebaliknya dari mesin Meli ke mesin Moore. Contoh pertama, kita akan melakukan ekuivalensi dari mesin Moore ke mesin Meli. Untuk memperoleh ekuivalensi mesin Moore ke Meli, teman-teman bisa melakukan penambahan label output pada setiap transisinya, serta menghapus label output pada setiap stepnya. Karena perbedaan mesin Moore dan mesin Meli itu salah satunya adalah asosiatif outputnya. Untuk di mesin Moore dia berasosiasi dengan stepnya, dan untuk mesin Meli dia berasosiasi dengan transisinya. Ini adalah contoh dari mesin Moore di awal tadi. Mesin Moore yang saya jelaskan di materi mesin Moore tadi. Untuk menghasilkan sebuah mesin Meli yang ekuivalen, teman-teman cukup menulis ulang, ya mungkin hampir menulis ulang semuanya dari Q0, kemudian Q1, Q2, termasuk transisinya. Tidak sama adalah mesin Meli ini, fungsi outputnya tidak melekat pada state, tetapi melekat pada transisinya. Maksudnya begini, sekarang dari Q0 dulu, kita buat dari Q0 dulu nih. Q0 dulu. Q0, di sini kan Q0. Untuk inputan 0,
dia akan melakukan transisi ke dirinya sendiri. Dan fungsi outputnya di sini adalah 0. Sehingga kita akan memberikan di sini inputnya 0 dan outputnya 0. Inputnya 0 nih, dan outputnya 0. Kemudian untuk key 0 inputan 1, transisinya ke key 1, berarti ke key 1. Di sini inputnya kan 1. Terus di key 1 ini kita tengok output dari key 1 ini berapa? 1. Sehingga sini inputnya 1, outputnya 1. Terus kita masuk ke key 1. Key 1 diberi inputan 0. Dia ke key 2. Nah, di sini kan dia key 1 diberi inputan 0, dia ke key 2. Output dari key 2 ini adalah 2, sehingga di sini inputnya 0, outputnya 2. Terus key 1 diberi inputan 1, dia ke key 0. Di sini kan key 0, output dari key 0 berapa di sini? 0, berarti teman-teman menulis di sini inputnya 1, outputnya 0. Terus masuk ke key 2. Key 2 diberi inputan 0. Dia ke key 1. Berarti ke key 1. Di sini key 2 inputnya kan 0. Output dari key 1 berapa di sini? 1. Berarti di sini kita tulis 1. Terus yang terakhir key 2 diberi inputan 1. Inputnya di sini 1. Terus output dari key 2 itu sendiri berapa? 2. Berarti 2. Mungkin untuk gambar lebih jelasnya saya hapus dulu. Nih untuk gambar lebih jelasnya ini teman-teman bisa melihatnya. Mungkin kalau ada kesalahan bisa teman-teman koreksi. Nah, kalau contoh mesin Moore menjadi mesin Meili ini sudah bisa dipahami, silakan teman-teman cari mungkin soal-soal yang mengubah dari mesin Moore ke mesin Meili untuk melatih agar teman-teman mungkin lebih paham lagi. Nah, ini adalah konfigurasi untuk mesin Moore dan mesin Meili yang kita bahas barusan. Silakan teman-teman pelajari lagi. Kalau fungsi output mesin Moore ini, dia melekat ke state-nya nih. Dia melekat ke state-nya. Sedangkan untuk Meili dia melekat ke transisinya. Fungsi outputnya melekat ke transisinya. Terus ini adalah konfigurasi untuk dari mesin Moore ke Meili kita bisa melakukan proses sebaliknya. Nah, kalau mesin Meili tadi di awal adalah sebuah contoh yang terdiri dari 3 buah state. Contoh penjelasan mesin Meili yang di awal tadi. Dan outputnya di sini ada 2 state. Kan inputnya tadi Q0, Q1, Q2, outputnya Y dan T. Nah, maka dari mesin Meili ke mesin Moore itu bisa kita ubah maksudnya dari mesin Meili ke mesin Moore yang ekuivalen kita bisa mengubahnya itu dengan cara kita menyilangkan jumlah state-nya ini dengan jumlah outputnya. Jadi di sini kita silangkan Q0 dengan Y, terus Q0 dengan T, Q1 dengan Y, Q1 dengan T, Q2 dengan Y, dan Q2 dengan T. Sehingga jumlah state yang kita temukan pada mesin Moore nanti yang ekuivalen dengan mesin Meili ini maksimal adalah 6 nih, berarti maksimalnya adalah 6, yaitu perkalian antara jumlah state-nya dengan jumlah output. 6 itu maksimal ya, jadi dia bisa kurang dari 6, 5 ataupun mungkin bisa kurang dari itu juga lagi kan. Terus konfigurasi seperti materi yang sudah dijelaskan, konfigurasinya seperti materi yang sudah dijelaskan barusan adalah 6 buah. Di sini ada 6 nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 state. Berarti state-nya ada 6. Masing-masing inputnya dalam binary itu adalah 0 dan 1. Terus outputnya Y dan T. State awalnya yaitu tetap di Q0. Dan ini adalah fungsi transisinya atau fungsi outputnya. Kalau asosiasi inputnya yaitu Y, maka fungsi outputnya tetap Y juga. Kalau T, dia T,
sama seperti yang lain, Y, T, T, Y, dan T. Adapun jumlah state yang ada 6 ini belum tentu kita temukan pada mesin yang akan kita buat sesaat lagi. Baik, kita coba implementasikan konfigurasinya pada contoh. Nah, ini adalah contoh dari mesin Meili ke Moore. Kita ingin mengekuivalensi dari mesin Meili ke mesin Moore. Nah, di sini coba kita perhatikan dari K0 dulu ya. Sebelum kita masuk, perlu teman-teman ketahui di sini setiap stepnya memiliki inputan 0 dan 1. Di sini semuanya memiliki inputan 0 dan 1. Jadi nanti Moore harus gitu juga, dia harus memiliki inputan 0 dan 1. Nah, kita masuk nih dari K0. K0 diberi inputan 0, dia transisi ke K1. Di sini kan outputnya nih T, jadi otomatis kita tuliskan di sini K1T. Ini K0 inputan 0, dia ke K1. Di sini dituliskan K1T dari T yang ini ya. Terus kita cek lagi, K0 diberi inputan 1, dia transisinya ke K2, outputnya T, jadi kita tulis di sini 1, karena kan outputnya dari T, di sini kita tulis jadi K2T. Terus kita cek yang K1 lagi ya, K1 diberi inputan 1, dia mengarah ke K2, karena di sini kan tetap T nih, K2T, jadi ya tetap di sini K2T. Terus kita cek lagi, K1 diberi tadi inputan 1 ya, yang nolnya ketinggalan, berarti K1 diberi inputan 0, dia mengarah ke dirinya sendiri. Karena di sini outputnya berbeda dengan yang udah ada di sini, otomatis kita buat yang baru nih stepnya. Jadi berarti dia kita buat nih K1 Y yang barunya kan, inputannya 0 sama dengan ini. Terus kita cek yang K2 lagi, K2 diberi inputan 0, dia ke K1, K2 diberi 1, outputnya T, berarti tetap T di sini, kita nggak perlu buat step baru. Terus K2 diberi inputan 1 ke dirinya sendiri, tapi di sini kan T nih, karena di sini Y, dia harus membuat step baru nih, kita buat baru nih, beri input 1 ke K2Y. Nah, terus ini kan ada nih tadi yang baru nih, K1Y sama K2Y. Nah, K1Y ini kita cek lagi di sini, K1 diberi inputan 0, ya udah berarti dia ke dirinya sendiri ya, K1Y tetapnya diberi inputan 0. Terus dia kalau diberi inputan 1, dia ke K2, outputnya T, berarti dia ke sini nih, ini diberi 1, ini K2T kan, masuk ke K2 lagi, K2Y diberi inputan 0, nah ini K2 diberi inputan 0 ke K1, berarti dia ke K1, outputnya di sini T, di sini cocok dengan T, arahnya ke sini. Terus K2 diberi inputan 1, dia ke dirinya sendiri, outputnya Y, berarti ke dirinya sendiri, outputnya Y. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Untuk teman-teman, silakan cari lagi contoh soal lain agar lebih memahami dan lebih mengerti mengenai materi kita ini. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.